Sudah live ini ya. Baik, kita mulai semuanya. Persiapan ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Ya. Pagi ini kita akan melaksanakan presentasi laporan kemajuan tugas akhir mata kuliah literasi informasi gitu ya. Jadi presentasinya nanti waktunya masing-masing 5 menit. Kemudian dalam presentasi tentunya ada berapa yang perlu disampaikan di situ ya. Jadi susunannya tadi ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Silakan Anda bisa merancang bagaimana Anda membuka presentasi, yang menyampaikan presentasinya dan juga menutup presentasi. Kemudian presentasi ini tidak ada tanya jawab dan nanti kurang lebih ada sekitar 15 mahasiswa yang presentasi, tidak semuanya presentasi. Dan yang presentasi ini akan mendapatkan poin ya, poin presentasi tentunya, ada tambahan poin tugas ya. Jadi presentasikan dengan baik gitu ya, karena memang presentasi ini akan menjadi makanan sehari-hari gitu ya di dalam perkuliahan, karena setiap tugas, setiap karya yang Anda buat tentunya Anda diminta untuk menyampaikan ya, menyampaikan apa yang telah dibuat dan seterusnya. Sama nanti kalau Anda di dunia kerja ya, di masyarakat gitu ya, tentunya Anda kalau dapat tugas, tentunya tugasnya dikerjakan, habis itu nanti akan Anda presentasikan, Anda pertanggungjawabkan dan seterusnya. Jadi ini sebagai ajang latihan ya, presentasi di depan orang banyak, dan ini nanti akan direkam ya, dan rekamannya nanti bisa dilihat setelah Anda presentasi. Baik, langsung saja untuk menyingkat waktu, presentasi kita mulai. Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Mbak Indah Wardatunisa ya. Silakan dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Pak Andi yang telah memberikan kesempatannya untuk saya mempresentasikan karya tulis saya. Judul dari karya tulis saya yaitu pentingnya menjaga keamanan informasi untuk menghindari kebocoran data pengguna e-commerce. Masalah yang saya angkat, bagaimana kasus cybercrime dalam kebocoran data ini bisa terjadi. Akan dijelaskan dari karakteristik jenis-jenis cybercrime dan faktor apa saja yang menjadi penyebab adanya kasus cybercrime ini. Masalah yang kedua yaitu bagaimana cara menangani kasus cybercrime yang marak terjadi saat ini. Di sini akan dijelaskan cara mencegah kasus cybercrime melalui beberapa pendekatan sistem keamanan seperti tingkat sistem aplikasi, protokol, autentikasi, keamanan, dan teknik enkripsi. Karena kebocoran data inilah, saya mengangkat judul tentang pentingnya menjaga keamanan informasi. Karena kebocoran data adalah hal yang sangat merugikan bagi pengguna internet, khususnya pengguna e-commerce yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan pengguna. Jadi, tujuan dari karya tulis ini yaitu memberi gambaran tentang penting informasi untuk menghindari kebocoran data. Dalam karya tulis ini, saya menggunakan metode literatur review dan data dari jurnal atau artikel yang saya baca. Dalam tulis ini, harapannya adalah pengguna internet jadi lebih menyadari bentuk-bentuk cybercrime dan berusaha untuk menjaga sistem keamanan, selalu waspada dan berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi pada saat melakukan transaksi e-commerce. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti. Salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Indah Wardatunisa ya sudah mempresentasikan makalahnya tentang cybercrime ya. Cybercrime. Baik, kita tidak ada tanya jawab, langsung saja kita langsung ke presenter selanjutnya. Yang nomor 2 adalah Mas Badai Hikam. Silakan Mas Badai Hikam bisa mempresentasikan. Sebentar Pak, izin menyalakan kamera dulu. Ya. Sudah kelihatan belum Pak?
Mas Badekam, ya ini sudah saya spotlight. Ya sudah. Bisa presentasi PPT-nya di share screen juga nggak apa-apa. PPT-nya boleh di share screen, Pak. Ya bisa di share screen kalau mau di share screen. Baik. Sebentar, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Pak Andi, pagi teman-teman. Terima kasih kepada Pak Andi telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi karya tulis yang telah saya buat. Karya tulis yang saya buat ini yaitu berbentuk makalah. Makalah yang berjudul Pengaruh Penalaran atau Logika Informatika terhadap Aktivitas Umum. Saya mengangkat masalah ini karena seberapa pentingkah logika informatika tersebut diterapkan ke dalam komputer ataupun ke aktivitas sehari-hari. Dan tentunya terdapat beberapa bagian yang saya angkat, yaitu seperti sejarah, seperti perkembangan asal-usul logika informatika itu sendiri, kemudian penjelasan singkat mengenai logika informatika itu, kemudian seperti apa jenis-jenis logika informatika yang berada, kemudian seperti apa bentuk pengaplikasiannya ke dalam bidang ilmu komputer, serta yang terakhir yaitu implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Sekiranya seperti itu yang saya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup Mas ininya share screen-nya. Baik, Pak. Share screen-nya pakai PPT ya, pakai PPT lebih bagus karena dipersiapkan poin-poin yang mau disampaikan. Jadi ini tadi kan belum terstruktur penyampaian informasinya seperti itu. Baik, Pak. Ya, kita lanjutkan lagi ke presenter selanjutnya Mas Ersa Novembrianto. Ya. Silakan Mas Ersa. Iya Pak, selamat pagi. Terima kasih untuk Pak Andi Setiono memberi kesempatan saya untuk menjelaskan karya tulis saya yang berupa makalah. Untuk judul makalah yang saya buat ini berupa peran Google dalam kehidupan. Dalam makalah ini saya menjelaskan yang pertama untuk pengertian internet, setelah itu sejarah internet, yang ketiga perkembangan internet, fungsi internet, dampak internet, kemudian saya menjerumus internet itu berkaitan dengan mesin pencarian Google. Dalam mesin pencarian Google, saya menjelaskan untuk perkembangan dan definisi Google itu sendiri. Setelah itu, saya melakukan pembahasan tentang peranan mesin pencari Google untuk kehidupan dan menjelaskan kelebihan Google dari mesin pencari lainnya. Sekian untuk penjelasan dari saya dalam pembuatan karya makalah ini, Pak. Singkat ya. Iya, Pak. Ini sebenarnya bisa agak panjang gitu ya. Ini kan nggak ada 5 menit sudah selesai gitu ya. Jadi sebenarnya agak panjang. Kemarin kan ada topiknya apa, masalahnya, ya kemudian fenomena yang tidak sesuai dengan kondisi, tidak sesuai dengan harapan, kayak itu kan. Kemudian ada alternatif solusinya, ya. Jadi ada hasil dan implikasi hasilnya itu belum disampaikan sebenarnya, ya. Jadi makalahnya harusnya sudah di bab 1 itu sudah mencakup itu semua gitu. Ya. Jadi 5 menit itu cukup panjang ya, tidak terlalu singkat. Baik, selanjutnya Mas Baihaki Muhammad ya. Mas Baik, Pak. Muhammad.
Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Baihaqi Muhammad dan terima kasih untuk Pak Andi atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan karya tulis saya berupa jurnal artikel ilmiah yang berjudul Pemanfaatan Machine Learning dalam Bidang Pendidikan dan Medis. Jadi di sini yang saya angkat adalah bagaimana sih penggunaan atau pemanfaatan dari machine learning dalam kehidupan nyata, terutama dalam bidang pendidikan dan medis. Jadi singkatnya, machine learning itu merupakan salah satu bagian dari kecerdasan buatan yang berfungsi untuk memprediksi suatu peristiwa. Dan metode yang saya gunakan yaitu berupa literature review, di mana saya menganalisis jurnal penelitian, artikel, dan literasi lainnya yang terkait tentang machine learning sebagai kajian pustakanya. Di sini saya berharap artikel ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk penggunaannya di masa kini dan masa mendatang. Dan hasil yang bisa saya berikan berupa penelitian-penelitian dari penelitian-penelitian terkini terkait pemanfaatan machine learning terutama di bagian pendidikan dan medis. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak ada PPT-nya Mas ya. Iya. Baik, Mas Baihaqi Muhammad, terima kasih sudah presentasi ya. Kita lanjutkan lagi ke presentasi selanjutnya yaitu Mas Torik Hafizur Zumar ya. Dinyalakan videonya Mas. Sudah keluar Pak videonya Ya, Pak. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi Setiono telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan proses kegiatan pembuatan karya tulis ilmiah. Di sini saya membuat proposal program kerja kreativitas mahasiswa. Nah, yang berjudul Sinau Online. Apa itu Sinau Online? Sinau Online merupakan website penyedia pelatihan berbasis online. Jadi di sini saya menyediakan sebuah website yang berisi tentang kumpulan atau list-list seluruh lembaga, ya beberapa lembaga pelatihan online yang bertujuan untuk memudahkan para calon peserta pelatihan agar dapat memilih pelatihan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat sehingga memudahkan kita untuk dapat mengakses segalanya. Jadi di sini saya mengangkat tema tentang pendidikan karena saya merasa kurangnya sumber daya manusia di Indonesia sendiri ya. Apalagi pada saat ini sedang terjadi wabah COVID-19. Jadi kita diharuskan untuk melakukan kegiatan pelatihan secara daring atau dalam jaringan. Jadi kita tidak diwajibkan untuk bertatap muka secara langsung agar memutus rantai wabah COVID-19. Nah, tujuan saya adalah memudahkan seseorang untuk mengakses sebuah lembaga pelatihan sesuai dengan minat dan bakat mereka yang mereka inginkan ataupun ingin menambah keterampilan. Jadi di sini saya sering bersosialisasi terhadap masyarakat karena soal pentingnya pendidikan bagi masyarakat Indonesia sendiri. Karena pada era sekarang
dituntut SDM untuk yang menjadi lebih baik. Nah, di sini juga terdapat beberapa manfaat, yaitu contoh-contohnya adalah menambah wawasan, yaitu kedua mengembangkan sumber daya manusia, lalu materi yang dapat diulang oleh peserta pelatihan bisa diulang kembali karena menganut sistem online bisa direkord dan bisa diputar ulang. Kemudian mengikuti pelatihan online juga dapat menambah teman dan koneksi bagi setiap peserta pelatihan yang diikutkan. Nah, bentuk luaran yang dari proposal PKMKC Sinau Online ini berupa sebuah website yang nanti akan dipublikasikan ke dalam Google dan nanti bisa diakses oleh semua orang. Nah, kemudian metode yang saya gunakan adalah yang pertama untuk pengumpulan data. Nah, pada tahap ini saya meriset di Google ya, meriset apakah ada website-website yang mengumpulkan atau website yang memberikan pelatihan-pelatihan atau mengumpulkan list-list pelatihan. Nah, di situ saya belum menemukan website yang berisikan pelatihan-pelatihan atau kumpulan-kumpulan pelatihan. Nah, di dalam aplikasi tersebut atau di dalam website tersebut nanti ada bagian form awal, kemudian ada bagian form pendaftaran, kemudian ada halaman intinya, atau nanti merupakan ada beberapa list pelatihan yang ingin peserta ikuti sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, nanti setelah melakukan proses menjadi atau sudah dilakukan atau sudah jadi, nanti websitenya akan diuji dan kemudian dievaluasi sesuai sistem. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari proposal PKMKC Sinau Online. Terima kasih. Terima kasih Mas siapa tadi, Mas Torik ya, Torik Mas Torik. Ya. Ya. Ya, PKMKC Sinau Online ya. Baik, kita lanjutkan ke presentasi selanjutnya, yaitu ini Mas Adi Yusuf. Ada enggak Mas Adi Yusuf ini? Mas Adi Yusuf? Mas Windows, ini siapa ini Mas Windows?